Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tanpa terkecuali. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga termasuk kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Robiah Al-Adawiyah, kemudian Haris Triyuniarto, kemudian saya sendiri, Refri Raisa Dewa, dan juga Duha Isnaningsih akan mempresentasikan tema perbedaan madhab dalam hukum jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar atau pertukaran. Jual beli menurut beberapa ulama. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli artinya tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Kemudian menurut ulama Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Kemudian menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Menurut mazhab Maliki, jual beli adalah pengertian untuk seluruh satuannya bai, yaitu jual beli, yang mencakup akad syaraf, salam, dan lain sebagainya. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah mendefinisikan bahwa jual beli menurut syarak ialah akad penukaran harta dengan cara tertentu. Kemudian akan diterangkan oleh teman-teman saya. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian jual beli. Nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai dasar hukum jual beli. Nah, untuk dasar hukum jual beli ini diambil dari landasan Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan juga Ijma, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, dasar hukum jual beli yang dari Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian untuk landasan yang kedua tadi dari As-Sunnah ya. Nah, yang dari As-Sunnah ini terdapat dalam hadis dari Rifai ibnu Rafi', yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik. Nah, Rasulullah ketika itu menjawab,
usaha tangan manusia sendiri, dan setiap jual beli yang diberkahi. Hadis riwayat Bazar dan Hakim. Nah, kemudian untuk dasar hukum jual beli yang ketiga itu dari ijma ya, ijma para ulama. Jadi ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Nah, karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Nah, jadi dari beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari sabda Rasulullah dan juga ijma para ulama tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu adalah mubah atau boleh. Akan tetapi hukum jual beli itu bisa berubah dalam situasi tertentu, seperti itu. Selanjutnya itu rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli. Jumhur ulama berpendapat bahwa ada 4 rukun jual beli, yaitu 1. Orang yang berakad, 2. Sigot atau lafal ijab dan qabul, 3. Maqud alaih atau barang yang dibeli, 4. Nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya syarat-syarat jual beli. 1. Syarat yang akan berakad. 1. Balik dan berakal. 2. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. 3. Harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. 4. Ada hak milik penuh. Syarat barang yang akan diperjualbelikan. 1. Suci atau halal dan baik. 2. Memberi manfaat. 3. Milik orang yang melakukan akad. 4. Mengetahui status barang atau kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain. Ya, sudah dijelaskan tentang rukun dan syarat jual beli. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam jual beli. Jual beli yang sahih. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Yang kedua yaitu jual beli yang batil. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batil apabila suatu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan. Yang ketiga yaitu jual beli yang fasid. Menurut ulama Hanafiyah, yang dikatakan jual beli yang fasid adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki. Sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan, maka hal ini dinamakan jual beli batil atau batal. Terakhir yaitu jual beli dengan sistem uang muka. Uang muka atau DP dalam bahasa Arab adalah urbun. Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam jual beli. Hukum uang muka yaitu dalam permasalahan ini para ulama berbeda menjadi 2 pendapat. Yang pertama yaitu jual beli dan uang muka tidak sah. Hadis Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, dan ini adalah yang kita lihat, wallahu a'lam. Seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, saya berikan kepadamu 1 dinar. Dengan ketentuan, apabila saat ia gagal membeli atau gagal menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. Hukum yang kedua yaitu jual beli dan uang muka atau panjar sah. Al-Khattabi menyatakan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini. Dan juga diriwayatkan dari Umar, Ahmad cenderung mengambil pendapat yang memperbolehkannya dan menyatakan, aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar radhiyallahu anhu.
yaitu tentang kebolehannya. Ahmad pun melemahkan, mendoifkan hadis larangan jual beli ini karena riwayat hadisnya terputus. Namun hadis Amr bin Syu'aib adalah hadis yang lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya itu datangnya dari kami, apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.